Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Dwi Rarasati dengan stambuk A401200173. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar sains SD, yaitu tugasnya mereview materi-materi dari materi pertama hingga materi ke-6. Pembahasan materinya yaitu yang pertama, hakikat sains atau IPA. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. 4. Pertumbuhan dan perkembangan. 5. Struktur tubuh manusia. Dan yang keenam, sistem organ pada manusia. Masuk pembahasan pertama, yaitu hakikat sains atau IPA. Hakikat sains atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis, melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi atau empiris secara terus-menerus, yang merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung yang dapat diuji kembali kebenarannya, yang dirandasi dengan sikap keinginan, keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta. Hakikat IPA, konsep, itu suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan. Prinsip, generalisasi meliputi konsep-konsep yang bertautan atau adanya hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Teori, yaitu generalisasi prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Hukum, yaitu pemikiran yang lebih umum dan telah terbukti kebenarannya melalui percobaan. Hakikat pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri dari 3 tahap, yaitu A. Perencanaan proses pembelajaran. B. Pelaksanaan proses pembelajaran. C. Penilaian proses pembelajaran. Perlunya IPA di SD untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis. IPA merupakan dasar teknologi dalam membangun kesejahteraan materi suatu bangsa. Dibelajarkan dengan percobaan untuk melatih melihat fakta, melatih untuk bersifat rasional dan objektif melalui pengamatan panca indera. Tujuan pembelajaran IPA SD agar siswa memahami konsep-konsep IPA, memiliki keterampilan proses, mempunyai minat mempelajari alam sekitar, bersikap ilmiah, mampu menerapkan konsep-konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencintai alam sekitar, serta menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan. Materi kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer yaitu bagian bumi atau atmosfernya yang dihuni oleh organisme hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu memiliki protoplasma atau sel, mempunyai bentuk dan ukuran, melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan seperti tumbuh dan berkembang, metabolisme, berkembang biak, bergerak, membutuhkan energi, melakukan adaptasi, memiliki sistem transportasi, peka terhadap rangsangan, homeostatis, dan sistem regulasi. Keanekaragaman makhluk hidup. Biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman biologi atau hayati adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan organisme yang hidup di atas bumi dengan variasi habitat di mana mereka tinggal. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya mencakup semua bidang dari produksi makanan sampai ke riset medis. Manusia di dalam hidupnya menggunakan sedikitnya 40.000 jenis binatang dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaat biodiversitas. Manfaat ekologis itu
menangkap energi, memproduksi material organik, dekomposisi material organik, membantu siklus air dan nutrien, kontrol erosi dan hama, mempertahankan gas atmosfer, membantu mengatur iklim. Yang kedua, manfaat ekonomis, yaitu untuk makanan, obat-obatan, industri, turis, atau rekreasi. Yang ketiga, manfaat etika, yaitu untuk mencerminkan hubungan kita dengan makhluk hidup yang lain seperti hak, kewajiban, dan edukasi. Persebaran makhluk hidup. Faktor yang menentukan adanya variabilitas geografik makhluk hidup yang menyebar di permukaan bumi yaitu yang pertama, faktor lingkungan, terdiri lingkungan abiotik seperti tanah, air, temperatur, dan iklim. Lingkungan biotik seperti lingkungan makhluk-makhluk hidup itu sendiri. Faktor sejarah. Yang kedua, faktor sejarah. Bumi adalah satu benua dan satu samudra, kemudian retak bergeser secara perlahan dan membentuk benua, samudra, dan lautan. Yang ketiga, faktor hambatan penyebaran. Daratan untuk makhluk hidup penghuni lautan yaitu daratan atau benua dan daratan yang menyempit seperti Amerika Tengah atau Costa Rica. Ketiga faktor tersebut disebut faktor geografik dan ada juga faktor genetik. Materi ketiga, yaitu hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan peliharaan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan manusia. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dapat digambarkan sebagai berikut, seperti di bawah ini. Individu adalah setiap anggota populasi, contoh seperti manusia, seekor tikus, seekor harimau, seekor burung, dan lain-lain. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Contohnya seperti populasi manusia, populasi tikus, populasi harimau, populasi gajah, dan lain-lain. Komunitas adalah kehidupan bersama antar makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Komunitas tersusun dari 2 atau lebih populasi. Yang keempat, ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut komponen biotik. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem juga ditempati oleh benda mati yang disebut komponen abiotik. Contohnya suhu, kelembaban, sinar matahari, dan mineral. Yang kelima, biosfer. Biosfer adalah tempat tinggal makhluk hidup yang terluas. Contohnya bumi, tempat tinggal kita. Hubungan antar makhluk hidup. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Ada beberapa jenis simbiosis, di antaranya adalah simbiosis mutualisme, adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ekosistem alam, ekosistem dan ekosistem buatan. Ekosistem alam meliputi hutan, sungai, danau, laut, padang pasir, kutub, sedangkan ekosistem buatan meliputi sawah, ladang, kebun, kolam, dan akuarium. Materi keempat, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya dengan akibat dari perbanyakan sel dan perbesaran ukuran atau volume. Sel yang tidak dapat balik atau irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Bertambahnya sel karena adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus, sedangkan pembesaran ukuran sel disebabkan oleh adanya penambahan material sel.
Pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut auxonometer atau busur pertumbuhan. Perkembangan, yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh, hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan, sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Contoh, proses pendewasaan dari balita menuju manula, proses menetasnya dari telur menuju dewasa, keluarnya akar dari biji saat berkecambah. Perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Ada perubahan jumlah dan ukuran, dan dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Bermula ujung embrio bagian atas akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula ujung embrio bagian bawah, seperti gambar di samping. Macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem. Pertumbuhan primer dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan pada pucuk tunas. Pertumbuhan primer disebabkan oleh pembelahan sel-sel pada jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan pucuk tunas batang atau meristem apikal. Kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem lateral atau kambium yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping atau membesar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor luar, seperti air dan mineral, berpengaruh pada pertumbuhan tajuk akar. Diferensiasi salah satu unsur hara atau lebih akan menghambat atau menyebabkan pertumbuhan tidak normal. Lalu kelembaban. Kelembaban yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan seperti perkecambahan biji dan pertumbuhan spora jamur. Lalu suhu. Suhu mempengaruhi kerja enzim. Suhu ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. Selanjutnya, cahaya. Cahaya mempengaruhi fotosintesis. Secara umum merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran. B. Faktor dalam atau faktor yang berasal dari individu tersebut. Pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel. Gen berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Kedua, faktor hormon. Faktor hormon seperti contohnya itu hormon auksin. Hormon auksin adalah senyawa asam indol asetat atau IAA yang dihasilkan di ujung meristem apikal atau ujung akar dan batang. F. W. Went pada tahun 1928 pertama kali menemukan auksin pada ujung koleoptil kecambah gandum Avena sativa, membantu perkecambahan dominasi apikal B. Gibberellin, itu senyawa ini dihasilkan oleh jamur Gibberella fujikuroi atau Fusarium moniliformae, ditemukan oleh F. Kurosawa. Fungsi gibberellin itu pemanjangan tumbuhan, berperan dalam partenokarpi C. Ketiga yaitu sitokinin. Pertama kali ditemukan pada tembakau. Hormon ini merangsang pembelahan sel. Yang keempat, gas etilen. Banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Yang kelima, asam absiat F. Yang keenam, fluorigan G. Yang ketujuh, kalin.
Hormon pertumbuhan organ terdiri dari rizokolin, kaulokalin, silokalin, dan antokalin H. Yang kedelapan adalah asam traumalin atau kambium luka, merangsang pembelahan sel di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dimulai dari zigot yang merupakan hasil peleburan antara spermatozoid dengan ovum. Pada manusia, embrio mengalami perkembangbiakan di dalam tubuh induk betina, yaitu di dalam uterus atau rahim. Suplai makanan, oksigen, dan pertukaran zat yang diperlukan untuk perkembangan embrio berasal dari plasenta. Plasenta terletak di dalam uterus yang terlindungi oleh lapisan allantois, chorion, dan amnion. Pada beberapa hewan yang bersifat ovipar, perkembangbiakan embrio terjadi di dalam cangkang telurnya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal yaitu makanan, oksigen, aktivitas, dan cahaya matahari. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia selama 4 minggu pertama setelah bayi dilahirkan. Bayi mulai belajar menyesuaikan hidup di lingkungan yang baru. Masa bayi terlewati pada usia 12 bulan dan digantikan dengan masa anak-anak. Pertumbuhan fisik mulai meningkat, baik tinggi badan maupun berat badan. Juga terjadi perkembangan koordinasi gerak otot dan kemampuan mental, sehingga pada usia 18 bulan, anak dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Pada usia 2-3 tahun, anak telah dapat mengontrol keinginan kencing dan buang air besar, serta dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Pada usia 5 tahun, beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Di atas usia ini, kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan belajar bagaimana cara bergaul dengan orang lain telah berkembang. Yang materi kelima, yaitu struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia terdiri dari sistem kerangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem indera, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem syaraf, dan sistem endokrin. Yang pertama, sistem kerangka terdiri dari tulang kepala yang berjumlah 8 buah, tulang kerangka dada yang berjumlah 25 buah, tulang wajah yang berjumlah 14 buah, tulang belakang dan pinggul yang berjumlah 26 buah, tulang telinga yang berjumlah 6 buah, tulang lidah yang berjumlah 1 buah, dan tulang kaki yang berjumlah 62 buah. Yang kedua, otot punggung. Otot punggung sejati merupakan 2 buah jural yang amat rumit susunannya, terletak di sebelah belakang kiri tulang belakang, mengisi ruang natar, taju duri, dan taju lintang. Otot-otot punggung sejati itu hampir sama sekali tertutup oleh otot-otot anggota gerak atas dan gerak bawah. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah jantung bagian dalam terdiri atas 4 ruang, serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Serambi kiri dan bilik kiri satu sama lain saling berhubungan, demikian pula serambi kanan dan bilik kanan. Yang keempat, sistem pernafasan. Sistem pernafasan paru-paru terletak pada rongga dada. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 belah paru, yaitu belah atas, belah tengah, dan belah bawah. Paru-paru kiri terbagi atas 2 belah paru, yaitu belah atas dan belah bawah. Yang kelima, yaitu sistem indera, terdiri dari alat penglihatan, alat pendengaran, kulit, dan lain-lain. Yang keenam, sistem pencernaan, terdiri dari rongga mulut, geligi, dan lambung. Yang ketujuh, sistem urinaria, terdiri dari ginjal dan kandung kemih. Yang keenam, sistem reproduksi.
Yang pertama yaitu alat reproduksi laki-laki, dibagi atas bagian pembuat mani dan bagian penyalur mani. Bagian pertama berupa kelenjar kelamin, yaitu buah zakar yang membentuk sel-sel mani. Pada sisi belakang setiap buah zakar terdapat anak buah zakar yang tergolong sebagai jalan penyalur. Yang kedua, alat reproduksi perempuan terdiri atas indung telur, tabung rahim, liang senggama, dan alat-alat kelamin luar. Yang kesembilan yaitu sistem syaraf. Otak adalah sistem syaraf pusat yang berkembang dari suatu struktur yang berbentuk bumbung. Pada bumbung tersebut dapat dilihat sebuah dasar sebagai atap dan dua sisi sebagai pembatas suatu terusan yang terletak di tengah. Dalam perkembangan selanjutnya, pada beberapa tempat bumbung tadi menjadi tebal, sedangkan pada tempat-tempat lain dindingnya tetap tinggal seperti semula. Yang 10 yaitu sistem endokrin. Kelenjar hemofise adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak, di dalam fosa hipofise tulang sphenoid. Kelenjar hemofise memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ endokrin karena hormon-hormon yang dihasilkannya dapat memengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Materi ke-6 yaitu sistem organ pada manusia. Organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisir dalam fungsi tersebut. Salah satu contoh organ yaitu lambung. Lambung merupakan salah satu organ yang menyusun sistem pencernaan. Lambung tersusun dari berbagai jaringan, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikal, jaringan otot, dan jaringan saraf yang bergabung untuk melakukan fungsi yang sama, yaitu mencerna makanan yang masuk. Sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri, melainkan organ-organ saling bergantungan dan saling memengaruhi satu sama lainnya. Sistem organ terdiri dari sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem syaraf, sistem endokrin, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem sirkulasi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.